Halo, saya Raden Wijaya dan pada video kali ini saya akan membahas source code simulasi manusia menerobos hujan. Source code ini saya buat ketika raja muda saya lagi tidur. Dan harap maklum ya kalau misalkan ternyata kurang sempurna ya, karena memang ini buatnya juga iseng aja dan cepet-cepet aja. Oke, bagaimana pembahasannya? Mari kita mulai. Pertama-tama kita definisikan dulu dunia kita ya. Satu blok ini mewakili setengah meter. Total di situ ada 1, 2, 3, oke, 10, total 20 blok ya. Orang kan kira-kira lebarnya setengah meter ya. Jadi satu orang tuh satu blok aja ya lebarnya ya. Tapi ingat ya, settingnya itu satu petak satu nomor. Jadi satu blok ini satu kotak tuh satu nomor di Unity-nya, nggak apa-apa. Untuk droplet saya gunakan ukuran segini aja nih, biar nampak. Kalau terlalu kecil ntar nggak nampak. Dan untuk lantai atau platformnya itu saya pakai sprite box aja. Dan hujan saya kendalikan dari platformnya. Kebalik sih, harusnya kan dari awan ya, tapi nggak apa-apa. Untuk for the sake of simulation, this will do the job well. Tapi ya kalau realistis betul ya kita buat dari awan aja ya. Ini platformnya saya beri box collider, tapi saya nggak pakai rigid body agar nggak rontok ke bawah platformnya. Karena kalau saya kasih rigid body, platform itu pasti akan jatuh tuh. Terus intensity-nya ini adalah jumlah hujan per menit. Interval adalah setiap berapa fix update dia akan rontok nih. Misalkan kita set interval 10, ya dia 10 fix update akan rontok hujan lagi ya. Oke. Sedangkan kalau dalam kasus saya ini 60 frame per second ya, berarti setiap 2 frame. Nah, head count itu jumlah manusia yang sudah lewat, sedangkan max head count itu adalah jumlah total maksimal manusia yang akan kita kasih lewat. Seperti biasa, dimulai dari start, droplet pertama saya sebut master drop ya, yang di-assign ya. Lalu posisinya ditaruh di langit. Langitnya random antara 5 atau 6. Biar apa? Ya biar kayak hujan beneran, kadang di situ, kadang di situ. Karena kan kalau awan beneran itu ya, hujan itu kan nggak mesti paling bawah, dia bisa dari agak tengah, dari agak atas, atau saya nggak tahu lah. Lokasi awal ya, jarak tembaknya juga random ya, minus 10F sampai plus 10F. Jadi dia bisa dari sini, di sini, sini. Itu saya kasih float biar apa? Biar nggak integer, biar nggak satu detik gitu, tapi bener-bener acak gitu ya. Dan ini juga kita set sebagai master droplet. Nah itu maksudnya apa? Kalau dia master, ketika dia jatuh ya, pertama tuh kena bawah, ini adalah pertanda orangnya akan jalan. Dan master droplet ini akan saya clone juga menjadi droplet-droplet yang lain. Kita lihat di create rain. Metode ini digunakan untuk membuat droplet sesuai dengan intensity-nya plus 1 master. Update saya biarkan aja karena nggak dipakai. Nah, sekarang kita comment fix update untuk lihat bagaimana hasilnya sekecurut air hujan ini. Oke, udah nice ya, seperti hujan beneran ya. Dan itu master dropletnya nongol. Sesuai ekspektasi, ketambahan 1. Sekarang interval hujannya dibuka dulu dan kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, nice. Seperti hujan beneran. Udah rontoknya currrr, kayak hujan beneran ya. Oke. Si human ini akan jalan ketika master dropletnya sampai di lantai. Kenapa begitu? Untuk memastikan bahwa hujannya udah rata dulu. Kalau si master ini belum sampai pertama kali di lantai, kan dia baru sekecurut aja. Dia belum rata, jadi nggak fair kalau langsung orangnya jalan. Tapi kalau dia udah sampai lantai, terus yang hujannya udah rata begitu, orangnya jalan kan udah fair nih hitungannya. Jadi ini akan jadi nice. Raindrop ini memiliki rigid body dan circle collider. Masanya saya bikin enteng banget nih biar nggak ganggu human jalan. Jadi kalau masanya saya bikin gede ya, humannya tuh ketika nyebrang kena air dia bisa mandek, bisa pelan. Saya nggak mau, jadi saya buat ringan banget. Jadi biar kayak orang beneran ya, hampir nggak kerasa gitu basahnya. Untuk mengatur angin kita akan gunakan variabel gust ya, itu saya demokan plus 3 dan minus 3 ya. Plus 3 itu berarti angin dari kiri ke kanan, dan plus 3 sebaliknya ya. Dan kita lihat ketika kita update, kita berikan gust velocity di sana, dan velocity ke arah bawahnya pakai original. Jadi saya copy yang originalnya. Tujuannya apa? Jadi kan kecepatan dia makin bawah makin tambah nih. Kalau kecepatan dia begitu kan sesuai aslinya. Nah, kalau dia kecepatannya konstan, dia nggak sesuai asli karena dia kena efek dari gravitasi. Jadi ketika dia rontok ke bawahnya, kecepatannya kan makin tambah, kita pakai lagi itu originalnya. Nah, sekarang kita komen lagi ya, agar turun 1 kali aja hujannya sekecurut aja, dan kita nampak jelas efek gasnya. Kanan. Kiri. Untuk mendeteksi objek tabrakan, kita gunakan fungsi on collision standar aja ya. Di situ kita detek nabraknya apa. Ketika nabraknya ground ya, khusus master droplet, kalau dia master ya, dia akan direspon di atas lagi, ketinggiannya juga random antara 5 kali 6. Tapi kalau dia bukan master, di destroy aja, selesai, masalah. Nah, ketika dia nabrak orang, sama aja ya perlakuannya. Sekarang ini si human kita cek dulu. Human ini metode spawningnya agak beda nih. Jadi dia nggak kita jadikan master ya, jadi nggak ada master human. Tapi begitu out of frame nyemplung dia, biarin. Kita spawn lagi human baru di sini, tak gitu. Seharusnya sih human itu saya destroy, tapi waktu itu raja muda saya keburu bangun dan saya udah keburu syuting video yang sebelumnya dan syuting video yang ini, jadi ya udah saya kelupaan ya udah.
no problem lah, no big deal lah, karena ini cuma 10 orang aja. Tapi kalau misalkan dipakai di production, jangan lupa ya destroy, itu penting. Kecepatan lari human itu ditentukan oleh variable run speed, dan untuk alasan praktis, saya berikan human itu box collider dan rigid body. Kenapa saya pakai box collider? Ya gampang aja, saya buat kotak begitu loh. Kalau saya bentuk begini kayak orang beneran, saya kelamaan, namanya juga proyek iseng. Run speed ini diatur sesuai kebutuhan percobaan, dan ketika metode start dipanggil, standar aja hit count-nya dinolin. Variabel RB itu ambil rigid body, dan itu perlu digunakan untuk update velocity di fix update nanti. Walaupun bisa dibuat dalam metode ya, tapi saya taruh global. Karena saya rasa ya, mungkin eksekusi lebih cepat ketika saya taruh di global. Karena get komponennya kan cuma panggil sekali. Sedangkan get komponen itu kan saya nggak tahu dalamnya apa ya. Tapi yang jelas ini agak sedikit boros memori, tapi no problem lah, karena ini cuma reference aja kok nanti. It should be okay. Kita dapat kecepatannya dan borosnya kita sedikit sekali, no problem. Nah, sekarang kita punya metode out of frame yang berarti orang dari luar frame. Jadi ketika X-nya kelebihan, ya selesai out of frame. Saya pakai 12, nggak 10, jadi biar dia lebih jalan cerut gitu, baru jatuh out of frame. Metode fix update nih. Kalau kita mau destroy si human, kita lakukan di sini setelah if not end. Itu destroy-nya di situ. Kalau dia moving, dia harus jalan ya. Moving itu triggernya tadi di master drop. Ketika master drop kena lantai pertama, tuk, moving baru true. Jatuh, orang baru jalan gitu. Nah, on collision-nya standar aja, saya hanya detect dengan object rain. Jadi ketika dia nabrak kena rain ya, dia akan nambah hit count-nya. Nambah terus sampai out of frame, dia akan bikin debug output. Benerin, gasnya ke 0 dulu. Kita panggil debug output-nya ini tetap dari fix update ya. Dan itu bisa dilihat di Unity-nya. Dan kita lihat jalannya sekarang. Oke, udah nice ya, sesuai dengan yang ketika simulasi ya. Mohon maaf, orangnya saya nggak animate karena saya nggak jago gambar, nggak jago bikin animasi. Gimana? Udah jelas kan bagaimana simulator hujan ini bekerja? Kalau masih ingin mempelajari, bisa download source code-nya di deskripsi ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.